sembunyikan, ya Tuhan ku akui pelanggaranku semua. Lalu Kau ampuni semua kesalahan, setiap kesalahan oleh karena dosaku. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Oh, banyaklah kesakitan diderita orang fasik, namun yang beriman diliputinya dengan setia. Bersukalah dalam Tuhan, bersoraklah orang benar. Hai bersorak-sorailah orang-orang yang jujur. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Kalimat Tuhan ajarlah kami berdoa ini merupakan judul dari buku karya Eka Dharma Putra yang menelaah doa Bapa kami untuk warga gereja. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Gloria Grapha tahun 2004. Kalimat Tuhan ajarlah kami berdoa ini didasarkan dari sepenggal permohonan murid-murid Tuhan dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1. Bagi seorang Eka Dharma Putra, kalimat tersebut setidaknya mengingatkan tentang dua hal. Pertama, tentang betapa seringnya kita mengabaikan kuasa doa yang begitu potensial tersimpan di dalam diri kita dan membuatnya mubazir. Sedangkan yang kedua, kalimat tersebut hendak mengingatkan betapa kita, siapapun dia, masih harus terus-menerus belajar tentang berdoa yang benar. Marilah kita ikhtiarkan selama 9 hari penantian kita akan penggenapan janji Tuhan pada hari Pentakosta melalui pendalaman doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan menyempurnakan kerinduan kita dan Tuhan memberkati kita. Amin. Hari pertama ini adalah sebuah prolog tentang belajar berdoa yang menjadi satu rangkaian untuk seri Pentakosta, Sabda, dan Doa GKI Pasir Kaliki. Johannes Calvin menyatakan bahwa doa adalah nafas orang Kristen. Jika doa itu nafas, tentu doa dapat dikatakan mudah karena sudah biasa dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Namun masalahnya,
Berdoa bukan melulu soal teknis. Berdoa menyangkut hati yang melandasi dan konsekuensi yang mengiringi. Injil Lukas pasal 11 ayat 1 menggemakan permohonan murid-murid yang mengatakan, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Para murid memohon untuk Tuhan mengajarkan mereka berdoa. Mengapa? Apa para murid belum pernah berdoa? Apa para murid belum bisa berdoa? Sebagai orang Yahudi tentu saja dapat dikatakan bahwa mustahil para murid belum pernah berdoa, apalagi belum bisa berdoa. Bagi orang Yahudi, berdoa adalah bagian dari rutinitas hidup sehari-hari. Sejak kecil, orang Yahudi telah dilatih berdoa. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa begitu anak-anak Yahudi mulai berbicara, mereka telah bisa berdoa. Bahkan orang Yahudi itu sampai waktu akan menarik nafas terakhir pun, kata-kata terakhir mereka adalah doa. Demikian, kalau murid-murid berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa," maka permintaan mereka bukan karena mereka tidak tahu bagaimana cara berdoa. Orang-orang Yahudi sudah mengenal doa-doa bebas, doa yang amat pribadi yang berbeda dari orang ke orang. Orang-orang Yahudi juga sangat tahu doa-doa khusus, doa-doa yang punya rumusan-rumusan baku yang harus dihafal. Selain itu, lazim bagi orang Yahudi bahwa guru-guru agama orang Yahudi mengajarkan formula doa mereka sendiri-sendiri yang seringkali dianggap lebih ampuh dari doa-doa yang lain. Doa-doa yang dibuat oleh guru-guru agama Yahudi ini sering digunakan sebagai ciri khusus yang menunjukkan seseorang sebagai murid dari seorang guru agama Yahudi tertentu. Dalam keseluruhan kalimat yang dinyatakan para murid di Injil Lukas pasal 11 ayat 1 yang tertulis, "Tuhan, ajarlah kami berdoa," sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya, nampaknya mau menunjukkan alasan terdalam bahwa para murid memohon kepada Tuhan untuk diajarkan berdoa. Ini adalah sebuah permintaan yang hendak menyiratkan kepercayaan mereka akan faedah doa yang melampaui keterbatasan pengetahuan, tetapi juga sebuah pengakuan bahwa setiap orang perlu terus-menerus belajar dan diajar berdoa dengan benar. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, melalui gema dari perkataan para murid, "Tuhan, ajarlah kami berdoa," marilah kita sadari kuasa doa dan menyatakan kerinduan kita bahwa setiap kita masih perlu untuk terus belajar berdoa dengan benar. Doa Bapa Kami yang merupakan doa yang Tuhan Yesus ajarkan ini akan kita jadikan rujukan utama untuk kita belajar berdoa selama 9 hari menjelang Hari Raya Pentakosta. Doa Bapa Kami ini bukan sekedar rumusan doa yang harus dihafal, tetapi sebuah pola tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. Dari doa Bapa Kami yang singkat dan sederhana ini, ada nilai-nilai doa yang kaya dari tradisi keyahudian. Sebuah pola, bagan, sekaligus peta yang hendak memberikan bentuk selanjutnya dengan gaya kita, sehingga doa tersebut tidak lagi hanya merupakan doa Tuhan Yesus, melainkan benar-benar doa kita. Pola yang ditunjukkan dari doa Bapa Kami ini adalah yang pertama, awal dan akhir, di mana susunan kalimatnya doa Bapa Kami itu berawal dengan Allah dan berakhir dengan Allah pula.
Pernyataan ini mau menegaskan bahwa bentuk, pola awal dan akhir mau menunjukkan tempat bahwa seharusnya adalah kepada Allah. Allah adalah pusat dan tempat yang utama. Tetapi Allah juga di akhir muara segenap upaya kita. Sedangkan pola yang kedua dinyatakan melalui 3 kalimat doa pertama mengenai Allah dan 3 kalimat doa yang berikutnya adalah mengenai kita. Hal ini mau menunjukkan doa yang menyeluruh, doa yang tidak melupakan satupun yang penting. Doa yang memberi tempat yang proporsional kepada segala sesuatu. Doa yang membawa keseluruhan kebutuhan hidup kita di masa silam, di masa sekarang, sampai ke masa depan. Kehidupan kita yang menyeluruh, ini kita bawa ke hadapan Allah yang menyeluruh. Beberapa prinsip penting yang hendak diingatkan dari doa Bapa Kami ini setidaknya ada 3. Yang pertama, bahwa doa bukan sarana untuk membawa orang kepada diri kita dengan membuat orang kagum dan memuji kerohanian kita. Doa adalah sarana untuk membawa diri kita kepada Tuhan. Lalu prinsip yang kedua, doa harus berpusat kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi inti dari doa kita. Bukan diri kita dengan segala permintaan dan keluhan kita. Doa justru menjadi sarana untuk mendengarkan Tuhan. Dan prinsip yang ketiga, doa adalah pengakuan akan kedaulatan Tuhan, bahwa Dia adalah sumber kehidupan kita, bukan alat untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Nah, saudara, belajar tentang doa Bapa Kami sebagai doa yang diajarkan Tuhan Yesus, baik makna secara keseluruhan sebagai sebuah doa maupun makna kalimat tiap kalimatnya, barulah tahap awal. Tahap penting dari belajar doa Bapa Kami adalah bagaimana mempraktekannya sebagai gaya hidup kita. Selamat berdoa. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersama menyatukan hati kita untuk menaikkan doa-doa permohonan kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, ketika kami bersama dipersekutukan
selama 9 hari untuk terus bertekun dalam doa-doa kami. Kami bersama memohon belas kasih-Mu, supaya ketekunan yang boleh kami nyatakan menjadi kekuatan untuk kami terus menyaksikan akan kasih Kristus yang sungguh-sungguh telah kami alami bagi dunia. Karena itu kami bersama mohon, tolonglah kami, jemaat-Mu yang saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19, di tengah-tengah keterbatasan kami untuk boleh bergerak dan juga bersekutu bersama. Tapi Tuhan yang menguatkan kami untuk terus menaruh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Karena itu kami bersama mau menyatukan hati kami untuk mendoakan setiap saudara-saudari kami yang tengah bergumul di tengah berbagai tantangan kehidupan ini. Bergumul dalam kelemahan fisik, entah itu karena lanjut usia ataupun sakit penyakit. Kami percaya Engkau yang menguatkan saudara-saudari kami untuk terus menaruh pengharapan di dalam Engkau yang akan menguatkan saudara-saudari kami untuk menjalani proses pemulihan dan kesembuhan yang daripada Engkau. Karena itu kami bersama menyerahkan saudara-saudari kami dalam segala pengharapan pemulihan dan kesembuhan di dalam tangan kasih-Mu. Kami pun bersama mau berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang tengah bergumul dengan pekerjaan dan usaha. Berbagai pemulihan ekonomi yang saat ini sedang dilakukan oleh bangsa dan negara kami. Dan kami rindu berbagai upaya kami melalui usaha dan pekerjaan itu juga boleh mendatangkan kebaikan dan membuat kami terus menaruh pengharapan di dalam Engkau. Karena itu berkati ya Tuhan pekerjaan kami, berkati usaha yang kami juga coba jalani dan rintis di dalam kekuatan kasih-Mu. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang terus bergumul untuk terus mengalami berbagai kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang telah menolong setiap kami untuk terus menaruh pengharapan di dalam Engkau yang akan menguatkan setiap kami di tengah-tengah keluarga kami untuk terus boleh mengalami kebaikan di dalam dan bersama Engkau. Karena itu kami bersama mau menyerahkannya di dalam tangan kasih-Mu. Kami pun bersama mau berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami di Indonesia. Upaya pemerintah untuk terus menyatakan perbaikan dan perubahan. Berikan kekuatan kepada kami untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Karena itu kami mohon, tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah bangsa kami. Kami bersama berdoa dan mau menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersama-sama juga secara khusus mau berdoa untuk kehidupan kami bergereja di GKI Pasir Kaliki. Kami rindu persekutuan kami di GKI Pasir Kaliki menjadi kekuatan untuk kami terus hanya menaruh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Karena GKI Pasir Kaliki adalah milik-Mu dan karena itu kerinduan kami untuk kehidupan persekutuan yang baik, yang boleh berkenan di hadapan Engkau, sehingga kehidupan persekutuan kami boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan beriman kami di tengah masyarakat sekeliling kami. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Karena itu ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami bersama pun mau menaikkan doa-doa kami, pribadi lepas pribadi, dalam segala pengharapan kami, dalam segala syukur kami mau berdoa dan menyerahkannya ke dalam tangan-Mu pribadi lepas pribadi.
Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, inilah doa-doa permohonan dan syukur kami. Kuatkanlah kami untuk mengerti jawaban doa yang akan Engkau nyatakan, karena kami berdoa dan memohonkannya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah naik ke surga dan akan menggenapi janji-Nya bagi kami. Kami menaikkan doa Bapa kami bersama dengan bernyanyi. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah